Kang Mas. Dan saya ingin mengatakan yang sejujur-jujurnya kepada Kang Mas, bahwasanya kepergian saya meninggalkan kerajaan itu saya bertemu dengan seseorang, Kang Mas. Kau bertemu dengan seseorang? Benar sekali. Siapa? Apakah itu sahabatmu? Apakah itu teman kecilmu? Sebelumnya saya benar-benar meminta maaf, Kang Mas. Ada apa, istriku? Saya bertemu dengan ayahnya Cantika Wisaki Perli. Maksudmu? Saya? Bukannya saya ayah dari anak kita, Cantika. Aduh. Di nama Cantika saja ada nama saya dan namamu. Itu berarti toh Cantika lahir dari rahimmu. Benar, Kang Mas. Memang Cantika Wisaki Perli akhir di rahimku. Tapi yang sejujurnya dia itu bukanlah anak dari Kang Mas Wisaki. Saya masih tidak mengerti, istriku. Apa yang kau katakan, saya masih tidak bisa mencerna di pikiran saya. Saya masih tidak mengerti apa yang sebenarnya kau katakan. Jadi seperti ini, Kang Mas. Saya itu menjalin hubungan gelap dengan Rimokso, musuh dari Kang Mas. Dari sejak dulu, sebelum peperangan itu terjadi, Kang Mas. Saya meminta maaf. Saya ingin mengatakan semuanya. Saat ini juga, Kang Mas. Saya sudah capek. Saya sudah lelah, Kang Mas. Saya sudah sangat lelah berpura-pura bahagia. Saya sudah sangat lelah berpura-pura untuk menyayangi Kang Mas. Saya benar-benar meminta maaf, Kang Mas. Istriku, kalaulah dari dulu kau sudah menaruh hati kepada pria lain, harusnya kau katakan. Kenapa baru sekarang kau mengatakan? Setelah apa saja yang sudah terjadi di antara kita, setelah anak kita bertumbuh dewasa, kenapa baru? Apa kau? Itu anak saya, bukan anak kamu, Mas. Saya meminta maaf, Kang Mas. Saya memang baru bisa mengatakan ini semua kepada Kang Mas. Saya baru berani berkata jujur kepada Kang Mas mengenai hal ini. Sejujurnya, dari dahulu saya itu tidaklah cinta dengan Kang Mas. Saya meminta maaf, Kang Mas. Saya menikah dengan Kang Mas itu hanya karena orang tua saya, Kang Mas. Saya ingin orang tua saya merasakan hidup bahagia, hidup yang kecukupan, dan hidup dengan enak, Kang Mas. Saya benar-benar meminta maaf. Saya melakukan itu semua hanya demi kedua orang tua saya, Kang Mas. Dan saya harus berpura-pura untuk mencintai Kang Mas. Tapi yang saya lakukan, saya hanya menjalankan kewajiban saya terhadap Kang Mas. Kang Mas hanya memiliki raga saya, tapi tidak dengan hati ini, Kang Mas. Dan setelah meninggalnya kedua orang tua saya, apalagi yang harus saya
pertahankan, Kang Mas. Saya harus mencari kebahagiaan saya juga, Kang Mas. Dan disitulah saya bertemu dengan Rimokso, musuh Kang Mas. Di situ saya menjalin hubungan gelap dengan Rimokso. Di situ kami sering kali bertemu dan melakukan hubungan. Sampai akhirnya saya hamil, Kang Mas. Dan mengandung anak dari Rimokso. Bukan anak dari Kang Mas. Karena kita tahu selama kita menjalin hubungan, kita tidak diberi keturunan. Jadi, sekian tahun kita membina rumah tangga. Tidak ada cinta sedikit pun yang ada di dalam hatimu terhadap saya. Saya tidak ada rasa cinta kepada Kang Mas. Yang saya lakukan kepada Kang Mas, saya hanya menjalankan kewajiban saja. Saya hanya memberikan raga ini untuk Kang Mas, bukan dengan hatinya. Dari dahulu saya tidak bisa mengatakan ini semua kepada Kang Mas, karena saya tidak tega, Kang Mas, atas semua kebaikan-kebaikan yang Kang Mas berikan kepada saya. Kang Mas selalu berbuat baik kepada saya. Kang Mas merawat saya dengan baik. Kang Mas menghidupi saya dan keluarga saya dengan baik. Kang Mas tidak sedikit pun pernah melukai saya. Saya tidak tega akan mengatakan semua ini kepada Kang Mas. Saya keberatan dengan semua kebaikan yang Kang Mas berikan kepada saya. Saya benar-benar minta maaf, Kang Mas. Saya benar-benar minta maaf. Saya baru bisa berani mengatakan ini semua kepada Kang Mas. Saya salah. Saya salah, Kang Mas. Bangun. Mbak, Tuan Rimokso, Mbak. Rimokso. Tunggu. Bisa ke? Ternyata kau masih hidup selama ini. Jangan. Jika kau ingin menyalahkan, salahkanlah saya. Jangan, Kakang. Semua ini karena salah saya. Kenapa Kakang datang dan menemui Wisaki? Jika Kakang bertemu dengan Kang Mas Wisaki yang ada nantinya, hanya akan ada pertarungan, Kakang. Saya sudah siap. Apapun resikonya. Sekalipun kau ingin membunuhku, saya siap. Saya yang salah. Kita baru saja bertemu setelah sekian lama, Kakang. Tolong Kang Mas, janganlah bunuh Kakang Rimokso. Bukan salah istrimu. Ini semua salahku. Andai saja saya tidak masuk dalam kehidupannya, mungkin hal ini tidak mungkin terjadi. Salahkan saya. Salahkan saya. Wisaki. Kakang tidak salah. Saya tidak akan membunuhmu. Luar biasa bijaksana. Kenapa? Bukankah itu semua keinginanmu ingin membunuhku? Apa gunanya untuk sekarang saya membunuhmu? Toh sekarang kau sudah tidak punya apa-apa. Lagi pula, saya menyadari bahwasanya istriku yang paling aku sayangi tidak mencintaiku, melainkan dia mencintaimu.
Mana bisa dan mana tega saya membunuh orang yang sangat dicintai oleh istriku. Terima kasih banyak, Kakak. Walaupun di sini posisi saya yang paling sakit untuk mendengar dan melihat semua kenyataan ini. Terima kasih, Kang, masih sakit. Saya benar-benar meminta maaf atas semua perilakuan saya terhadap Kang masih sakit. Saya benar-benar tidak tega melihat ini. Saya sebenarnya keberatan atas semua kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Kang masih sakit. Terima kasih sudah jujur kepadaku, istriku. Tetapi karena kau sudah jujur kepadaku, saya juga ingin mengatakan hal jujur kepadamu. Kau tahu kenapa saya mempertahankan kerajaan? Kenapa saya sangat takut dengan ramalan yang diucapkan oleh Ki Wilangun? Selama ini saya menjaga kerajaan saya supaya tetap utuh. Alasan paling utamanya adalah bukan saya takut kehilangan tata, melainkan saya takut ketika saya kehilangan kerajaan saya, kehilangan tata saya tidak bisa mencukupi kebutuhanmu. Dan kau tidak mau lagi dengan saya karena saya sudah bukan siapa-siapa. Karena saya bukan raja. Itu alasan utama saya melakukan semua itu. Memang Kang Mas memiliki raga saya, karena saya memang menyerahkan raga ini kepada Kang Mas. Tapi hati saya berikan kepada Kang Limokso. Saya memahami posisimu. Memang susah hidup berumah tangga tanpa adanya cinta dari salah satu pihak. Saya memahami posisimu. Dan saya sekarang mengetahui tentang ramalan Ki Wilangun. Tentang hancurnya kerajaan saya oleh garis keturunan dari dirimu. Itu yang sebenarnya saya takutkan. Dengan adanya ramalan itu, saya takut Kang Mas ingin membunuh anak saya. Saya benar-benar sangat takut akan hal itu. Saya tidak mau anak saya itu dibunuh seperti itu. Kau tidak perlu mengkhawatirkan. Kau tidak perlu ketakutan seperti itu. Saya tidak akan membunuh Cantika. Terima kasih banyak, Kang Mas. Terima kasih banyak jika melakukan itu. Bangun. Kau tidak perlu melakukan itu. Terima kasih, Kang Mas, benar-benar baik. Walaupun sekarang saya mengetahui bahwasanya anak yang selama ini saya rawat, anak yang selama ini saya didik adalah bukan anak saya, melainkan anak dari musuh pebuyutan saya. Tetapi tetap saja, dari dia lahir, dari dia bayi sampai dia dewasa, akulah yang menakai, akulah yang merawat dia. Saya sudah merasa dia adalah anak saya sendiri. Saya tidak akan membunuhnya. Terima kasih banyak. Walaupun kalau ramalan dari Ki Wilangun benar-benar terjadi,
Saya tidak akan menyesal sedikit pun merawat dia sampai besar. Bahkan saya akan sangat senang sekali apabila kematian saya disebabkan oleh anak saya sendiri. Itu jauh lebih membahagiakan ketimbang saya harus mati oleh orang yang tidak saya kenal sama sekali. Kematian saya jauh lebih mulia ketika anak yang saya anggap anak kandung sendiri yang membunuh saya nantinya. Itu tidak akan pernah terjadi, Mas. Istriku, saya tidak akan memaksamu untuk pulang. Saya tidak akan marah kepadamu karena kau telah membohongiku selama ini. Sekarang saya memberimu kebebasan. Kau mau hidup dengan bose bebuyutanku, silakan. Saya tidak akan menghalang-halangimu. Kau mau kembali kepada saya akan terima dengan lapang dada. Saya akan memperlakukanmu sebagaimana saya pernah memperlakukanmu selama ini. Kembalilah. Tapi saya minta satu hal kepadamu. Dan kepadamu, Mas. Saya minta, kalau kau memilih hidup dengan Remaksa, saya mohon, biarkan Cantika tetap bersama saya berada di kerajaan. Walaupun saya tahu kalau saya mempertahankan Cantika di kerajaan, itu sama saja saya memegang bom batu yang kapan saja bisa meledak dan bisa membunuhku. Tetapi biarkan itu terjadi. Sebelumnya, saya benar-benar terima kasih kepada Kang Mas. Tidak usah berterima kasih. Kang Mas tidak. Selama ini saya tidak pernah memberikan kebahagiaan terhadapmu. Selama ini saya hanya mencukupi kebutuhan ragamu, tetapi tidak dengan hatimu. Seberapa pun besar cintaku terhadapmu, percuma. Toh nyatanya hatimu untuk Remaksa. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kebijakan-kebijakan yang Tuhan Kemarilah manusia, bisa diberikan. saya sangat berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan Adibisakti. Berkat dirimu, saya mengetahui hal yang sangat besar ini. Saya mengetahui bahwasanya istriku, dia tidak bahagia hidup dengan saya. Saya mengetahui bahwasanya kebahagiaan istriku ternyata dia masih hidup. Dan saya mengetahui, tentunya ini yang membuat saya lega. Saya mengetahui bahwasanya nantinya yang akan mengakhiri hidup saya adalah anak saya sendiri. Dan itu terdengar sangat membahagiakan untuk. Itu belum pasti Tuhan. Saya yakin selama hidupmu kau tidak pernah melihat anakmu yang lahir dari rahim istriku ini.
Kau boleh kapan saja datang ke kerajaanku dan melihat anakmu yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Terima kasih. Dan saya berpesan kepadamu, Rimongso. Tolong jaga dia. Jaga dia baik-baik. Karena saya tidak mampu menjaganya. Tolong jaga dia baik-baik. Bagaimanapun juga, dia pernah masuk di dalam kehidupanku dan ditempatkan di tempat yang istimewa di hatiku. Semoga kalian berdua berbahagia. Maafkan saya, Mas. Maafkan saya. Cukup. Sangat mulia sekali hatimu, Tuan Raja. Luar biasa. Dan untukmu manusia, saya akan tunggu kalian di Kondangwangi untuk membereskan semua masalah yang sudah saya perbuat. Salam. Waalaikumsalam. Kang Mas, maafkan Mas. Kamu pukul nangis.